Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak sekalian, pada saat ini kita bisa silaturahmi atas undangan Bapak Imam, Mbak Sirip dan teman semuanya. Dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena waktunya terpaksa mundur di luar yang saya perkirakan, karena estimasi jam 5 jam 6 sudah sampai sini, ternyata ya hampir jam 9 sampai sini ya. Kita salah bis. Enggak, ya betul bisnya. Dari bis Sesuai Bali. arahannya Pak Imam, naik bis Eka Mas, siap. Nah, jadi ternyata seperti ini, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya, dan saya sangat mengapresiasi Bapak sekalian atas waktunya yang mau bersabar menunggu ya, karena auranya sangat terasa Pak, auranya terasa, ini antusiasnya sangat luar biasa. Jadi seolah akan menjadi solusi bagi khususnya anggota koperasi maupun calon anggota koperasi untuk mendapatkan solusi merecovery kembali kira-kira dari sisi finansial yang sampai 2 tahun kita dihadang habis-habisan sama corona, kira-kira gitu dampak itu ya. Ya dampak itu meskipun juga ada sebagian tidak berdampak, ada juga sebagian. Kemarin saya telepon teman saya itu nggak berdampak sama sekali. Pas kerjanya tukang sunat kata gitu, jadi nggak berdampak sekali. Tetap sunat. Nah, tukang sunat ya. Jadi nggak dampak kena corona ya. Tetapi kalau sebagian besar itu kena. Nah, maka dari itu pada malam ini kehadiran saya untuk memperjelas ya daripada program koperasi Gocoin ini Bapak sekalian. Sebetulnya untuk koperasi ini sudah diinformasikan di hotel Ritz ya, hotel Ritz ya. Nah, itu adalah perdana dikenalkan di Jogja, begitu untuk acaranya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu dibenahi ya, sehingga saya memang waktu yang tepat kesini adalah ya sekarang ini gitu kira-kira. Termasuk kita menunggu dari dikeluarkannya sertifikat ISO Pak ya, sertifikat ISO. Jadi perusahaan Gocoin itu sudah bersertifikat ISO begitu. Jadi ini nah silakan bertepuk tangan. Nah Bapak sekalian, untuk malam ini saya tidak buka PowerPoint, tetapi itu harus saya buka karena biar paham asal medit gitu. Tapi mungkin waktunya besok. Jadi pada malam ini kita lebih banyak sharing-sharing dulu. Nah kemudian sebelum saya ke buka sharing, saya akan menyampaikan tentang seluk-beluk daripada Gocoin ini Bapak sekalian. Nah sebelum saya membahas nama perusahaannya, saya ingin menyampaikan tentang siapa dibalik semua ini. Artinya siapa ownernya, siapa penanggung jawabnya. Nah sehingga kok ini bukan sebuah bisnis Gocoin, tetapi di dalamnya terdapat multi company, artinya multi project. Nah Bapak sekalian, owner, konseptor, penanggung jawab dari bisnisnya adalah beliau, dibilang bapak itu masih usia 29 tahun ya, bilang mas ya, Pak Rizky Adam. Nah saya ingin misalkan profilnya dulu kita lihat gitu Pak ya. Jadi biar kita punya gambaran siapa sih ownernya ini, biografi seperti apa. Pak Rizky Adam ini dia kelahiran dari Sumatera Pak. Dia di desa terpencil yang belum ada listriknya saat itu, termasuk sekarang juga. Dia usia 6 tahun sudah ditinggal ibunya, jadi anak yatim kira-kira gitu. Nah anak yatim, kemudian dia dari Sumatera itu ke Jakarta kira-kira gitu. Jadi tetapi beliau itu menjadi seorang anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata, di mana beliau dalam sekolah itu berprestasi. Kemudian juga di remajanya dia menjadi duta pariwisata di Sumatera. Kemudian atas prestasinya dia akhirnya bisa
sekolah di Harvard Business School di Amerika. Kira-kira 2014 itu adik kelasnya Nadiem Makarim. Gojek. Menteri. Ya, menteri. Nah, kalau di Indonesia itu kan kalau lulusan Harvard Amerika biasanya kalau nggak jadi penguasa, pengusaha, jadi gitu ya. Nah, itu rata-rata begitu. Nah, Coach Adam lulusan dari Harvard Amerika, kemudian juga ambil beberapa jurusan di Swedia, kemudian di India dan beberapa tempat yang lain. Jadi kalau dipajang titelnya mungkin segini kira-kira. Nah, kemudian yang di dunia politik, karir politik, beliau termasuk orang dekatnya Pak Prabowo. Nah, tapi jangan dijadikan ini ya, kira-kira ya, karena sudah keluar dari dunia politik. Jadi termasuk yang Bapak Ibu pegang KTP itu adalah beliau yang cetak Garut. Nah, jadi kalau di dunia politik itu pentolan-pentolan Gerindra itu pasti kenal semua. Tetapi itu sudah masa lalu. Sekarang beliau berpikir tidak ke penguasaan negara, tetapi bagaimana jadi pengusaha yang memberikan manfaat kepada masyarakat, gitu kira-kira. Nah, beliau itu juga sebagai praktisi kripto ya, ketika Bitcoin ya, karena ini nanti saya jelaskan tentang koperasi. Sebenarnya koperasinya juga koperasi umum seperti pada umumnya koperasi, tetapi di koperasinya adalah ada sebuah kegiatan usaha yang tidak ada di koperasi yang lain, yaitu pengembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency, crypto aset. Nah, sekarang Bitcoin hari malam ini sudah 952. Hampir 1 miliar. Satu koin. Bitcoin. Nah, percaya tidak percaya, mau tidak mau, teknologi akan terus berkembang. Ya, namanya teknologi blockchain. Ya, teknologi blockchain ini sebetulnya sudah ada sejak lama, cuman mulai dikenal masyarakat dunia itu ketika di 2009 adanya Bitcoin. Bitcoin 2009 harganya Rp50, sekarang hampir 1 miliar, dan Coach Adam itu punya Bitcoin sejak 2010. Jadi dengan kecerdasan itu dan praktisi digital asset, beliau sudah paham betul tentang teknologi blockchain itu, sudah tahu betul tentang kripto, sudah tahu betul bagaimana cara menggunakan sebuah cryptocurrency, termasuk buat dirinya Bitcoin. Ya, ketika dulu Bitcoin harganya Rp50, sekarang hampir 1 miliar, beliau satu orang. 965. Ya, 965. Jadi ketika rumahnya dijual, misalnya dengan Bitcoin hanya 2 digit, akhirnya gitu. Nah, 1 digitnya nggak mungkin 0, siapa yang menikmati Bitcoin? Yang menikmati adalah orang-orang barat, Pak. Jadi Bitcoin dikembangkan dari barat ke timur, teknologi berkembang dari barat ke timur. Nah, termasuk katakan adalah guardian dari Bitcoin. Tetapi sekarang Indonesia mulai mengenal apa itu teknologi blockchain, apa itu kripto. Mau tidak mau tidak bisa dihindari. Tetapi sekarang kita sudah ketinggalan momentum untuk membeli Bitcoin. Mau beli Bitcoin satu aja harus jual rumah, kira begitu ya. Nah, dari pengalaman beliau, maka beliau harus mengembangkan kripto sendiri seperti halnya dia kembangkan di 2010 sampai sekarang. Dulu Bitcoin dipegang sama orang-orang barat, ya kan? Dikembangkan, kemudian develop. Nah, ketika mereka mereka selalu menikmati. Coba yang punya 1000 Bitcoin, nggak kerja dan jualin separuh Bitcoin sebagainya. Tetapi momentum kelewatan. Nah, di situ dengan pengalaman Coach Adam, maka harus dari negara timur, ya, harus punya satu digital asset yang akan bisa jadi the-nya cryptocurrency ke depan, masa depan, yaitu gold coin namanya. Nah, itu yang akan di develop, ya kan, bagaimana akan menjadi halnya seperti Bitcoin. Nah, target Coach Adam itu tidak sampai ratusan juta, cukup 15 juta dalam waktu 3 tahun mendatang. Ini target Bapak sekalian. Bisa tercapai, bisa tidak. Tetapi kita bisa melihat dari indikator-indikatornya. Nah, jadi Bapak sekalian, paling tidak ketika kita nanti akan belajar di koperasi Goldcoin tentang Goldcoin, maka sebaiknya kita segera memiliki namanya Goldcoin itu. Miliki sekarang dan simpan. Kalau bisa, miliki Goldcoin, ya kan? Kemudian disimpan di paper wallet, ya, paper wallet, dan dilupakan. Karena orang itu mental investor, ya. naik dikit panik jual.
Ya. Naik dikit panik Ya, jual. jadi ini termasuk tips ya. Karena orang luar ketika menikmati sekarang, mereka juga ujiannya berat. Ketika beli Rp1.000 sekarang 100 juta, apa nggak pengen jual kira-kira kan gitu kan? Nah, apalagi orang Indonesia beli 2.000 sekarang 5.000 sudah Wes bati. ya kan? Nah, Buru-buru kaya. Nah, nanti dulu, sabar dulu. Ini seluruh project Goldcoin multi bisnis adalah sebenarnya ini satu, agar Goldcoin itu naik. Nah, ketika semua anggota koperasi memiliki Goldcoin dan disimpan dan di develop, ketika naik, akhirnya semuanya itu bisa merasakan tanpa terkecuali. Tanpa entah itu member aktif nggak aktif, entah itu member tidur aja, entah dia di sebagainya. Ketika dia memiliki aset digital Goldcoin, ketika dia naik, maka akan menikmati juga. Nah, beberapa pengalaman saya, teman-teman ternyata ketika punya aset digital itu kan fluktuatif nih ya, fluktuatif. Ketika beli 2.000, harga 5.000 sudah gatal. Apalagi naik, wah terus, ayo naik terus, turun lagi, belum turun tak jual aja, gitu kan? Naik lagi nggak bisa beli. Nah, sehingga ternyata tipsnya jangan disimpan di wallet, Tapi di kertas. tapi di kertas. Kayak Namanya sertifikat tanah. Kayak sertifikat tanah. Jadi dibuka di Google ya, buat Google, ketika saya Goldcoin wallet, nanti akan muncul paper wallet. Paper wallet itu untuk menyimpan aset digital. Jadi misalnya Bapak sekalian beli 100 atau 1.000 Goldcoin, sekarang kan masih 2.000 nih anggap aja. Beli 1.000 berarti kan 2 juta ya. Nah itu disimpan di paper wallet ya, di print laminating, foto taruh di email, taruh di ini. Jangan dilihat, sudah lupakan. Wes. Kapan kita melihat? 3 tahun. Nah kalau misalnya punya anak SD, bukalah kalau menjelang SMP. Ya kan? Ya. Punya SMP, mau SMA, jadi lupakan. Itu caranya gitu. Kalau taruh di wallet, lumayan naik, ya kan? Betul. Naik, kok turun, jangan turun. Kayak lo jual si bantek. Nah, itu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata mengenakan teknologi blockchain kripto itu di negara timur, khususnya Indonesia, itu tidak semudah di negara barat. Di negara barat ini ada proyek baru nih, aset baru nih. Dia mempelajari plan-nya, dia akan mempelajari kemudian oke, ini bagus, dia akan simpan. Tapi di Indonesia tidak seperti itu. Apa itu barang nggak jelas, katanya gitu ya? Iya, Tidak berwujud barang. Memang bahasanya bahasan digital ya kan. Nah, tapi yang dipahami adalah produk yang berupa fisik, gitu ya. Ini teknologi, ini digital, ini barang fisik ya kan. Ini selalu dikatakan ini sudah jelas berbeda, gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana agar memahamkan tentang teknologi ini, kripto ini, ternyata harus dimulai dari hal yang sederhana. Apa? Yaitu dikenalkan ini ada koperasi Goldcoin, 250 bisa dapat beras 1 sak. Beras ya atasan Goldcoin, kan gitu ya kan. Tiap hari dimakan di masa Goldcoin. Apa sih Goldcoin kan gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya lahir koperasi Goldcoin di sekalian. Nah, dengan lahirnya koperasi Goldcoin, di situ ada sembakonya. Nah, dan nanti orang akan masuk di koperasi ini dari sembako. Jadi kata Coach Adam, jangan diajak berpikir bisnis dulu ketika masih lapar. Maka dikenyangkan dulu, ketika kenyang baru diajak mikir, gitu kira-kira. Ya dah? Nah, ayo bisnis kripto apa mana itu kan gitu kan. Sudah negatif dulu, ya kan. Padahal mau tidak mau, Bitcoin hampir 1 miliar sekarang. Kan begitu kira-kira. Itulah di wilayah timur. Jadi harus lakukan pendekatan yang sederhana. Masa untuk operasi 250 kan dapat simpanan pokok itu 66.000, 666, atau dia bisa mengambil beras. Nah, maka dari itu kemarin Pak berasnya mana? Operasinya di mana? Ada yang sudah stempel di Jawa Timur, ya berasnya. Masa dari situ ambil beras di Jawa Timur? Itu kan ya. Maka dari itu malam ini sudah saya siapkan konsepnya, draftnya dan semuanya agar segera terbentuk dan nanti kami drop 1 ton beras kira-kira di sini. Nah sehingga ketika masuk koperasi Goldcoin itu bisa pulang beras. Itu pertama. Yang kedua, ketika nggak punya uang nih, ya kan, cukup dengan 5.000 nanti bawa beras 5 kilo, ya. Kemudian nanti ketika habis ya lunasi lagi kemarin.
Nah, itu dari awal dulu. Terus nggak usah mikir neko-neko sih, ikut aja anggota koperasi 250, pulang 12 ya. Nah, kalau misalnya ini tips malam ini. Nah, ada paketan Bapak sekalian, paketan di anggota koperasi ini paket komplit namanya. Jadi dengan masuk tidur aja nanti 30 hari balik modal plus dapat untung. Ya. Jadi bisnis kita ini masih promo mungkin sampai Desember kira-kira. Ikut bisnis di Goalcoin, diam saja 30 hari balik modal plus untung. Nah, kira gitu ya. Enak banget kan? Ini belum gerak ya. Jadi ada modal 1.250 ya. Yang 250 itu yang paket terkecil, yang 1 juta itu penyertaan modal. Jadi pertama 1.250 pulang 12 satu dulu ya. Nggak usah mikir bisnis dulu, kita makan dulu nikmati berasnya. Yang kedua, setiap 10 hari kita dapat hasilnya, 10 hari lagi dapat hasilnya, 10 hari lagi dapat hasilnya, pas modalnya kembali. Jadi paket komplit adalah 1.250, sudah diam saja 30 hari balik modal plus untung. Nah, kalau misalnya nggak pakai komplit gimana Pak? 250 tidak apa-apa. 250 kalau misalnya dia mau gerak aktif, ya kan mungkin sehari balik modal. Tapi ketika nggak aktif misalnya, ya nggak aktif, mungkin 1-2 bulan 250 nggak balik, belum balik kira-kira gitu ya. Kalau dia macam tidur aja. Tetapi kalau yang paket komplit ini, dia masuk tidur aja, tapi 1 bulan nanti bangun, sudah dapat modal plus dapat untung. Nah kemudian Bapak sekalian, awal perusahaan yang dibikin Coach Adam untuk mendevelop Goalcoin itu adalah namanya PT Goalcoin International Development. Itu adalah perusahaan pertama yang didirikan, dan saat itu CEO-nya dipasarkan sama namanya seorang untuk memegang perusahaannya, tetapi ternyata belum sesuai dengan harapan. Karena Coach Adam ini juga lintas negara Pak, bisnisnya. Ada kurang lebih ada 2.000 karyawan di seluruh perusahaannya. Ada di Amerika, ada di Dubai, Indonesia dan beberapa negara lain. Nah, ya di bidang bidangnya masing-masing, ada yang bikin IT, ada yang properti, nah ada yang di manufaktur dan sebagainya. Kalau di Indo apa? Di Indo ada manufaktur, kemudian juga sekarang yang lagi ini adalah ini Goalcoin ini. Nah, Goalcoin ini sebuah branding bisnis Goalcoin, tetapi Goalcoin itu adalah sebuah aset digital yang dikembangkan. Kemudian di dalam Goalcoin itu ada perusahaan-perusahaan yang dibangun. Jadi nanti multi company dan multi project. Nah, yang pertama adalah PT Goalcoin International Development. Nah, karena proyek yang pertama itu belum sesuai harapan, maka perusahaannya harus bersertifikat ISO internasional. Maka dibuatlah perusahaan baru namanya PT Goalcoin Chevron International. Bagaimana yang perusahaan yang lama itu tetap karena bergerak di bidang IT. Ya. Jadi yang perusahaan pertama GIT, yang kedua adalah PT Goalcoin Chevron International. Nah, ini bagus sekalian. Jadi Desember mulai dikerjakan, kemudian Februari itu launching, kemudian ada sekitar stagnan 2-3 bulan stagnan karena manajemen harus menyiapkan ISO ini. Jadi alhamdulillah sudah keluar sertifikat ISO. Nah, itu untuk yang Chevronnya. Kemudian setelah itu didirikan koperasi Pak, Koperasi Konsumen Keluarga Goalcoin Internasional. Sebetulnya koperasi ini sama seperti koperasi pada umumnya, yang punya legalitas sama ya. Cuman di koperasi Goalcoin itu punya kegiatan usaha yang tidak ada di koperasi pada umumnya, yaitu pengembangan teknologi blockchain dan kripto. Di dalamnya juga ada project mining. Nanti akan saya jelaskan besok. Ya, jadi di koperasi. Kemudian beberapa perusahaan di dalamnya ada namanya perusahaan Bali Token. Jadi koperasi itu Pak, koperasi itu punya program namanya token tapi yang punya yang dikembangkan sektor real, dan itu berupa perusahaan-perusahaan, dan 51% itu adalah sahamnya koperasi. Contohnya adalah Bali Token. Bali Token itu adalah token dari proyeknya koperasi itu yang bergerak di bidang pariwisata. Kebetulan karena kantor pusat di Bali,
dan pariwisata di Bali hampir mati suri, maka yang jadi sebuah proyek di mana untuk membangun kembali pariwisata, sehingga Bali Token. Nah ini kasusnya kira seperti ini. Nah Bali Token. Nah ini Bali Token ini token sebenarnya token kripto ya, tetapi dibuat sebuah perusahaan PT Bali Token Internasional yang dikembangkan sektor real yaitu pariwisata. Kemudian ada VG Token. Nah dibuatlah PT VG Token. Ya. Itu adalah perusahaan di bawah naungan koperasi yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Nah, kemudian ada Umroh Token. Umroh Token ini adalah juga perusahaan yang di bawah naungan koperasi itu bergerak di umroh. Nah, luar biasanya lagi, Umroh Token ini untuk kantornya tuh beli ya. Kalau di Jawa Timur kebetulan tuh tepatnya di Krian Sidoarjo, Pak. Itu di komplek ruko-ruko. Jadi ketika ada teman-teman yang minta share lokasi, nah itu yang saya adalah waterpark Keraton Krian Sidoarjo. Karena itu satu kawasan. Jadi satu kawasan ruko-ruko ada waterpark. Nah sementara ini sudah ada sewa satu kantor untuk Kanwil. Untuk Umroh Token itu sudah beli satu ruko, dan bahkan minta beberapa ruko disewa karena ada untuk proyek-proyek yang lainnya, termasuk gudang. Nah, kemudian ada lagi yang gaya token, gaya token. Jadi Bapak sekalian, ketika nanti semakin mendalami proyek Goldcoin ini, maka akan menemukan banyaknya perusahaan, beberapa perusahaan, dan beberapa proyek-proyek. Sehingga nanti Bapak sekalian juga tidak perlu bingung. Nah, ini Pak Imam aja baru satu proyek sudah bolak-balik kali. Tapi juga maklum tentang penyertaan modal, ya penyertaan modal itu di situ ya jelas, ya kan ada syarat ketentuannya jelas, ya. Jadi Bapak sekalian, di situ ada program yang lagi hit juga namanya itu yang program penyertaan modal. Nah, ada yang tanya apakah tidak izin OJK? Tidak perlu, karena penyertaan modal itu adalah dari anggota atau tidak oleh anggota. Jadi tidak menghimbau masyarakat umum. Ya, jadi ini harus pahami bahwa yang ikut penyertaan modal adalah hanya untuk anggota koperasi, bukan untuk anggota umum. Nah, bagusnya lagi, yang pertama tadi saya sampaikan ISO ini sudah ada luar biasa menurut saya perusahaan ISO ini. Yang kedua, setiap program itu ada namanya MOU-nya Pak, perjanjian tertulis. Contoh ini yang penyertaan modal ya, surat perjanjian penyertaan modal ya. Kami betul-betul ini, nah Pak Putu Bayu sebagai GM, nah pihak pertama, pihak kedua, nah ini ditandatangani ketiga belah pihak. Penyertaan modal anggota, kemudian koperasi pusat, kemudian sama notaris. Nah ini adalah sebagai bentuk keseriusan perusahaan koperasi dalam rangka untuk komitmennya, ya. Jadi bukan perusahaan sing abal-abal, apalagi yang BOP yang scam gitu. Ya, ada berpayung hukum. Nah, jadi di sini semua tertera jelas. Nah, ini untuk yang penyertaan modal. Yang kedua adalah untuk yang program project mining. Mining itu ini juga menjadi program hit juga, ya, khususnya bagi yang mau pasif-pasif ya. Jadi mau aktif mengembangkan networknya monggo, enggak pun juga monggo begitu. Banyak pilihan. Mau ikut yang mana kira. Nah ini untuk yang project mining itu menambang menurut saya ya. Jadi saya salah satu promotor dari project ini. Kemudian setiap hari itu ada seminar online ya, jam 6:30 malam setiap hari. Dan untuk project mining itu setiap malam minggu saya dikasih waktu sendiri untuk ini. Dan saya pun terus membahasakan yang sederhana. Mining, ya kan, nambang. Orang itu taunya nambang itu ya nambang emas ya, nambang emas batu bara, ya, jelas ya, alat berat ya kan, nambang emas. Kenapa yang nambang emas? Ya karena emas sudah punya nilai harga di market, kan gitu dia. Kemudian nambang batu bara jelas. Nah, kemudian nambang kripto, nambang aset digital. Terus nambangnya kayak apa, terus hasilnya kayak apa, terus jadi duitnya kayak apa, kira-kira gitu ya. Nah itu yang terus saya mencoba membahasakan yang sederhana bisa ditangkap. Jadi sampai saya itu mau ini Pak beli mainan, ya, beli mainan.
Di kantor mana Jatimur itu ada 1 unit Pak mesin mining itu. Jadi maksud saya akan beli mainan yang bego alat berat sama yang mesin ini kira gitu. Jadi membandingkan sama-sama menambang aset digital sama aset fisik. Nah, sama-sama punya hasil yang sama. Contoh adalah ketika nambang emas, hasilnya kan emas nih. Kenapa emas? Karena emas bisa dijual di toko emas atau di pabrik yang pembeli emas. Punya harga ya. Tapi kalau mining ya, mining itu alat elektronik. Terus nambangnya di mana? Nah, mesin mining ini Pak, dia fungsinya memverifikasi. Nah, itu kalau teknis sekali sih ya. Intinya di mining itu adalah menambang aset digital yang punya nilai di market. Contoh Bitcoin ya. Nah, contoh Bitcoin. Kalau misalnya emas Pak, informasi yang saya dapat di dunia itu ada 72 juta ton emas. Itu ada yang sudah beredar, ada yang belum. Yang beredar ada di toko emas, kemudian yang ibu-ibu pegang, itu emas yang sudah beredar. Tapi ada emas yang di dalam perut bumi yang ditambang itu. Begitu juga aset digital. Aset digital seperti halnya Bitcoin yang sekarang harganya mencapai 1 miliar, itu totalnya hanya 21 digit. 18,5 juta kira-kira itu sudah beredar, dan ada yang belum beredar sekitar 2,5 juta itu belum beredar. Artinya masih di dalam perut bumi, artinya masih dalam blockchain. Nah, itu untuk keluarnya harus di mining. Ketika di mining dia akan keluar sisanya yang belum beredar. Jadi fungsi mesin mining adalah satu memverifikasi. Contoh begini, saya punya bank BCA, ibu punya bank Mandiri. Saya mau transfer. Ini sebetulnya nggak ujuk-ujuk begini transfer, tetapi ada pihak ketiga yang verifikasi, yaitu BI, memverifikasi transaksi ini. Maka setiap transaksi, BI pasti menerima duit, gitu ya. Setiap transaksi pasti menerima duit. Untuk upah. Nah, mesin mining fungsinya sebagai verifikator. Ketika saya transaksi Bitcoin, ini kan dunia nih, orang transaksi Bitcoin, dia bisa transaksi diverifikasi oleh namanya mesin mining. Mesin mining memverifikasi transaksi, atas verifikasi tersebut dia mendapatkan Bitcoin. Bitcoin bukan Bitcoin yang sudah beredar, tapi Bitcoin yang belum beredar, dia akan keluar. Nah, Bitcoin akan habis tambang sekitar 2.100-an kira-kira. Nah, mungkin maksudnya. Begitu juga gold coin. Ya, gold coin itu gold emas ya. Itu total sampai ada 72 juta sekian gold coin digital. Itu jika disebutkan dengan jumlah emas yang saat itu terbaca. Emas juga 72 juta ton. Maka gold coin itu juga dibuat 72 juta digit. Dan akan berakhir itu di 2100 ditambangnya. Jadi segede-gede apapun mesin tambang tidak akan menghabiskan gold coin saat ini. Harus dia hanya akan habis di tahun 2100. Nah, ketika itu diciptakan tidak bisa dimusnahkan. Sekaligus pencipta yang meninggal itu tidak bisa dimusnahkan. Nah, itu bedanya. Nah, Bapak sekalian, jadi di Gulkon ini di kantor pusat itu sama kantor-kantor wilayah itu sudah ada sekitar 150 karyawan. Dari launching Februari, sekarang belum berjalan 1 tahun, itu sudah ada 150 karyawan. Artinya dengan adanya proyek ini betul-betul menyerap tenaga kerja. Itu pertama. Saya pun juga dikasih ini, Mas Idi, kan sudah ada 2 karyawan itu di Kanwil Jatim. Kalau kiranya kerjaannya sudah nggak mumpuni, saya teman-teman silakan tambah karyawan lagi. Gitu ya. Nah, artinya dengan karyawan yang begitu banyak, ini perusahaan juga bisa mengeluarkan biaya. Artinya sangat jauh sekali kalau disandingkan dengan BO gitu loh gitu. Ya, BO hanya 2-3 karyawan, itu pun sembunyi-sembunyi kan gitu ya. Hanya sistem yang dikeluarkan. Kantor entah kemana, katanya di Amerika gitu gitu. Nah, kalau yang Gulkon jelas sekali, makanya kemarin setelah seminar di Jogja hampir 150 yang hadir, setelah itu juga vakum. Ya. Kemudian karena ada beberapa hal memang termasuk withdraw ya. Withdraw itu belum lancar karena ada beberapa hal yang withdraw, tetapi untuk yang penyertaan modal, kemudian yang mining ini on time ya. Nah, sehingga terus dibenahi, akhirnya sekarang sudah lancar, dan saya memang minta kemarin perwakilan dari Jogja agar ikut serta ke Bali.
ke Bali untuk menyaksikan sendiri kantornya, manajemennya, ya, kemudian ownernya dan semuanya. Jadi saya sampaikan kemarin ini, Pak Imam, Om Henry, ya kan. Sekarang di TOT berapa Om kemarin? TOT 2 ya? Ya, ini dua. Iya. Jadi kan satu nih. Nah, jadi ke sana, ketika ke sana itu jangan ada keraguan lagi. Jadi kalau misalnya sudah sampai Bali, kalau misalnya ragu, mundur, ya jangan ragu. Kalau misalnya mantap, maju, jangan ragu. Kalau mantap ini bermanfaat untuk orang lain, maka sampaikan. Begitu. Nah, alhamdulillah kemarin setelah dari itu lari terlalu kencang Pak Imam, sehingga ke wadah ya salah-salah sentak. Nah, Gitu kan. Bali merasa mantap enggak gitu. Mantap banget, Pak. Nganti bablasan dulu. Bablasan lah. Nah, itu Bapak sekalian kira-kira gambaran sekilas, karena nanti biar lebih mantap lagi. Mungkin nanti besok ya saya akan buka PowerPoint. Jadi mulai dari legalitasnya dan semuanya bisa tahu ya, sehingga nanti kehadiran saya itu betul-betul memberikan pencerahan yang maksimal ya, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian tuh bisa memutuskan, mempertimbangkan ya kan tentang GoCoin ini ya, sehingga ini adalah baik, bermanfaat, saya ikut. Ini tidak, saya ragu, silakan ditinggal. Sebagaimana Coach Adam menyampaikan ya, kemarin untuk mengenalkan, mempromosikan GoCoin ini itu 1 bulan nyewa bis yang sleeper itu ya, dari Jawa Banyuwangi sampai Bandung. Sleeper. Ya, itu memakan anggaran 1,2 miliar untuk mengenalkan GoCoin ini. Karena sudah keluar ISO tadi. Nah, setiap kota itu dia menggunakan hampir hotel bintang 4, bintang 5, Pak. Apakah setiap acara itu Coach Adam mentajkan closing? Tidak. Lihat saja di situ. Sampai saat begini, Coach, kenapa tidak ada statement closing? Biasanya orang-orang perusahaan ya, ketika bikin acara dihitung dulu nih. Ya, budgetnya berapa dan sebagainya. Nanti harus target closing sekian kan gitu ya. Biar balik modal. Tapi Coach Adam dengan angka 1,2 tidak, setiap seminar itu tidak mentarget closing. Kami menyampaikan proyek kami, ya kami menyampaikan program kami. Ketika Bapak sekalian ikut, mau enggak pun juga enggak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, ketika Bapak ikut, jangan platinum. Orang atas baik. Malah konsep murah ya. Orang atas dia. Nah ini 250. Kenapa? Ini kan baru satu kali mungkin 2 jam 3 jam seminar. Ikut 250 dulu. Ketika nanti di grup belajar kok mantap, silakan. Kalau enggak juga orang atas ketemu gitu loh kira-kira. Gitu. Jadi Coach Adam tidak mengajarkan itu. Begitu saja saya juga menyampaikan. Jadi enggak beban, Pak. Mau ikut enggak ya wis gitu loh. Sangat cukup. Ya kan? Nah, gitu, upgrade. Nah, jadi ikut monggo juga. Nah, tetapi kami menyampaikan bahwa Padahal apa lu upgrade. nah, rata-rata 250-an. Katanya pasukan bodrek. Ya. Tetapi ketika sudah mantap, kenapa 250? Jadi kalau misalnya ingin yang dapat hasil besar, itu memang di platinum. Ya kan? Contoh misalnya penyertaan modal. Penyertaan modal kalau yang 250 itu maksimal 5 juta. Dan itu pun 30 hari selesai. Tapi kalau untuk yang besar itu harus yang platinum gitu. Nah, jadi itu gambarannya. Dan yang saya lihat dari Coach Adam ini Bapak sekalian, setiap proyek yang dibuka itu pasti sudah punya di awal. Itu yang buat saya itu merupakan sesuatu yang beda. Contoh kemarin yang di pembukaan kantor Kayu Jatim, itu ketika peresmian itu tidak meminta 9 anak yatim dan minta disantuni terus. Itu pertama. Yang kedua, ada beras 2 ton suruh dibagi-bagikan. Dan setiap proyek itu pasti didepankan gitu kan. Itu. Yang kedua, beliau orangnya dermawan, muda dermawan. Kemudian nggak isoan kira begitu. Makanya kayak TOT 1 undangannya hanya Salah target. berapa? 50 atau berapa ya, Pak? 50 kira-kira undangannya. Yang datang 136. 160. Itu yang terakhir, yang kakek yang terakhir TOT 2 atau berapa? Yang TOT 1 136, Pak. 136 itu
yang datang dari berbagai kota, Pak. Tahu enggak di sana? Setiap yang dari luar kota ke Bali PT itu semua dibayar semua. Ya. Bahkan di sana itu makan pagi, siang, sore itu sudah ditanggung. Ibu-ibu di hotel kan. Ibu itu di mana kemarin? Di Cakra. Di Hotel Cakra. Nyaman, Bu? Dapat yang kamar suite. Nah, jadi seluruh 136 itu semua mendapatkan fasilitas. Bahkan ada ibu yang bilang gini, tambah lemu-lemu katanya. Kebaikan gizi. Dia tambah lemu-lemu. Itu pasti nambah kan? Ya. Karena ini waktunya udah malam, kasihan beliau-beliau ini. Ya. Poin aja mau dibentuk sekarang bentuknya apa, mau dibentuk apa, terus itu nanti besok mohon maaf diteruskan yang banyak karena yang menunggu banyak Mas Edi. Ya, siap. Sekarang poinnya aja, betul. Saya mau sedikit ya karena saya punya unek-unek gitu. Ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena ya saya seorang buta huruf. Itu saya kenal kripto ini pertama kali di Toronto. Saya di Toronto, kemudian saya kenal dengan orang Swiss. Di sana muturi saya, orang Indonesia kekayaan banyak, iya banyak, punya kebo, punya kebun, ya. Semua kerja termasuk manusianya kerja. Diterangkan begitu. Jadi ternyata kasaran itu orang Indonesia ini bodoh-bodoh. Asetnya oke, isinya nyambut gawe. Kalau orang sana enggak, asetnya suruh kerja, kita tidur. Betul. Maka saya minta jangan sampai ragu-ragu. Saya ikut kripto ini sudah 11 kripto di Indonesia. Mantap. 11 kripto begitu datang saya di Indonesia 3 tahun semuanya sekan. Makanya anak saya Iman ini namanya Mbah, pokoknya nambang pokoknya sejak itu. Nah ini saya sekarang ini mengalami 7 kripto yang scan. Sekarang ini tidak hanya 7 kripto sudah scan. Makanya saya begitu diajak ke Bali itu saya nggak percaya, terus nggak mau lagi kriptonya di Indonesia, bohong semua. Katanya bohong, bener bohong. Setelah saya cek gini-gini, kebanyakan bos kripto itu yang di Indonesia ya pakai gelang. Emas. Terus Gelang emas. saya dihias dengan emas. Ada yang dihias emas, di Cirebon itu emas. Ini emas. Tapi itu uangnya rakyat, uangnya nasabah dipakai. Seperti yang sekarang lihat Siu membangun 3 istana. Saya ikut bangun. Uangnya dipakai sekarang scan. Bos-bos yang ini ternyata scan itu disengaja. Dan dia mencari orang, membayar orang, melaporkan saya cepat, karena dia cepat scan. Saya nggak percaya dengan bos Adam kemarin, nggak percaya. Saya nggak diundang, nggak ada yang undang, tapi saya datang sendiri ke Bali. Ya, saya datang sendiri. Begitu datang sana, baru datang udah dikasih makan, diambilkan malam. Loh kok ini siapa kok mengambilkan saya? Ini sudah mengambilkan makan, mungkin lihat tuan anak saya. Saya nggak cancel dengan anak saya, nggak ada yang saya cancelin. Karena saya sudah 9 itu semua scam semua. Maka ternyata saya lihat backgroundnya. Satu, dia ibadah. Kedua, begitu ada waktunya dia langsung azan sendiri. Ya, Jumatan ya. Kemudian membuang sampah sendiri, saya tahu dengan pasti. Tapi kalau yang lain makin ambil piring itu. Bos-bos yang lain itu begitu. Tapi saya lihat di sana enggak. Itulah saya mantap dengan ini, makanya saya minta dengan nggak usah, tapi saya nggak bilang nggak usah ragu-ragu, nggak usah banyak-banyak dulu. Seperti tadi dibilang sama Edi, 200 dulu, coba dulu. Tapi ya, tapi saya sebelum bilang sama anak-anak saya ini sudah saya malah bayar dulu deh, bayar dulu udah. Saya baru baca buka di itu saya bayar dulu. Karena ternyata pengalaman itu kripto itu bagus sekali, yang benar yang ora. Tapi kalau yang benar, kepengen segera scan. Karena 1 bulan saja sudah kelihatan triliunan pada hasilnya. Makanya beliau-beliau yang jadi bos itu kepengen scan secepatnya. Cari orang polisi atau siapa suruh bayar, laporkan saya. Ini sudah jajar 3 bos yang suruh melaporkan dan membayar alat negara, suruh melaporkan dia.
Jadi dibagi. Enggak. Jadi salah ya seperti ini karena saya di sini baru 3 tahun. Saya di Indonesia ini 3 tahun. Saya dulu kalau Mr. Adam ke seluruh negara itu karena IQ-nya tinggi, kalau saya kebalikan 0. Jadi saya buta huruf, ikut kapal, nyuci piring, asah-asah, ini kerjaan saya. Sambil di Polandia, di Inggris, di Sydney saya juga cuci piring. Jadi ya saya ke Toronto itu bukan apa-apa juga, walaupun nyuci piring, tapi saya kenal dengan orang ahli kripto, ternyata kripto itu belum dikenalkan di Indonesia. Yang kenal baru orang-orang yang ya, begitu saya sampai Indonesia, aset saya semua saya jual. Ya saya gadekan aset-aset itu. Kemudian setelah saya gadekan ternyata benar. Nah, ada yang jeglong, ada yang banyak yang jeglong, ada yang sedikit. Makanya saya ketemu Mr. Adam ini, alhamdulillah saya tidak ragu-ragu. Nah, kemarin begitu ada tamu saya dari Maroko, sekarang masih di sini. Ternyata dia sudah ikut itu sudah banyak sekali. Makanya dia kalau ke sini nengok saya ke sini itu, masya Allah, alhamdulillah. Makanya inilah jangan ragu-ragu. Saya lihat Mr. Adam ini kerjanya benar, lain dengan bos-bos yang lain. Nah kemarin Jogja ini begitu datang sana, wah ini gitu. Saya bilang sama Mas Edi disatukan saja biar aku rapi, baru kita membuka Jogja. Iya Mbak, ya udah buka Jogja, ayo saya dorong. Ayo saya bantu. Nah, mari sekarang ini monggo dibentuk, kebetulan beliau-beliau yang canggih-canggih ini beliau ada di sini, monggo dibentuk, kemudian besok dikasih pengarahan yang full. Insya Allah Jogja akan terbuka dengan baik. Insya Allah. Mohon maaf saya nyelangi ya, bukan tidak ada jadwalnya, tapi saya nyelangi. Mohon maaf. Silakan akan buka untuk sharing-sharing, lebih santai aja sekarang. Netral coba kan, Yang paling